orang itu akan dipermalukan semalu-malunya oleh Allah di hari akhir, di hari pembalasan. Selamat melo NU, na pinang murad marin melo lian NU. Pengen selamat melo NU, wis bismillah. Apa yang merasuk kalian? Saya tidak bisa membayangkan bagaimana bisa seseorang yang bernama Joko Widodo, Bapak Presiden Republik Indonesia kita, ikon kita, harkat martabat bangsa kita, yang kalian caci maki, kalian hina sepanjang hampir 5 tahun. Bahkan hal itu juga berlaku bagi keluarganya. Dan yang lebih memilukan, bahkan tak ketinggalan, ibu beliau pun kalian hina. Tetapi yang membuat kami tambah terharu, tidak ada rasa marah yang berarti atau berlebih-lebihan dari beliau. Bahkan oleh ibunya, beberapa sumber mengatakan telah memaafkan kalian dan bahkan selalu mensupport dan selalu mendoakan anaknya, yakni Bapak Joko Widodo. Ingat, doa seorang ibu dari anak yang kalian zalimi, yang kalian fitnah, yang bekerja membangun bangsa yang luar biasa besar ini. Saya tidak habis pikir. Kami, Anda ingat bukan? Indonesia Timur, Papua, identik dengan kemiskinan, ketertinggalan dari berbagai aspek, betapa mahalnya harga-harga barang, betapa langkanya BBM, betapa langkanya sinar listrik yang telah kalian alami selama bertahun-tahun lamanya. Hanya dengan seorang yang kalian hina, Joko Widodo. 5 tahun yang lalu beliau sempat datang pertama kali di Jayapura dan beliau menyaksikan kesemuanya itu, dan beliau berjanji di hadapan kami bahwa beliau akan datang minimal 1 tahun 3 kali, dan beliau membuktikan hal itu. Saat itu juga kami benar-benar merasakan ada titik harapan, ada jawaban doa dari Tuhan melalui sosok beliau. Dan beliau melakukan semua kemajuan yang begitu pesat dan perubahan yang begitu signifikan di tanah Papua. Lantas, kalian ingin merampas semua itu dari kami. Selama puluhan tahun kami menderita. Dan baru 5 tahun belakangan ini kami betul-betul mendapatkan semua berkah harapan dari Tuhan melalui Joko Widodo yang kalian hina. Karena tidak langsung kalian juga menghina kami. Kalian mencibir kami. Bahkan kalian mengancam kami, masyarakat Indonesia Timur. Karena bagi kami, Jokowi merupakan bagian yang terpisahkan dari harapan kami selama ini. Saya baru sadar, orang yang begitu tegas seperti Bapak Joko Widodo, mungkin dikarenakan dia memang seorang yang memang terlahir dalam keadaan susah, amat miskin, di bantaran kali. Orang seperti demikian yang terbiasa dengan kehidupan yang amat miskin dan susah dan selalu mengalami penderitaan dan selalu dalam pandangan sekelilingnya beliau dengan identik kemiskinan, kesengsaraan, akan membentuk jiwanya yang serba sensitif, penuh kepedulian, dan itu terpatri dalam bentuk mentalitas beliau yang bisa sering kalian lihat dengan cara belusukannya beliau. Bahkan setiap bencana alam, daerah yang terkena, selalu beliau datangi. Kalian anggap ini apa? Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan, teruslah bekerja dan berjuang. Demi Allah, Allah akan selalu memberkahi Bapak. Kami tidak akan pernah meninggalkan Bapak berjalan sendirian. Dengan izin Allah, kami akan selalu ada di samping kanan kiri Bapak, dan di hadapan Bapak, dan di belakang Bapak. Doa kami selalu menyertaimu, wahai Bapak Joko Widodo. Dan yang paling miris sekali bahwa kebiasaan menghina, caci maki, nyinyir ini tidak hanya datang dari orang-orang yang level pendidikannya itu level rendah. Orang-orang yang mempunyai level-level preman, orang yang tidak terpendidik, orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan terutama pendidikan perilaku.
pendidikan untuk berbuat baik, untuk melakukan hal baik dari ucapan-ucapannya. Saya kira ini jauh dari adat ketimuran, bahwa kita ini sangat sekali menghargai orang lain, sangat santun sekali dalam berucap, berperilaku. Ini mungkin karena ada suatu yang menjadi tolak ukur ataupun menjadi panutan mereka dalam bersikap mencaci maki, menghina, tidak segan-segan untuk menertawakan, melecehkan seseorang. Mungkin kita temukan di 5 tahun terakhir ini. Dan parahnya lagi, ini datang dari orang yang berada di tingkat level-level ulama, bahkan level para habaib. Ini miris sekali yang terjadi pada pemimpin negara kita ini, pada presiden kita, Presiden Republik Indonesia ini, Bapak Joko Widodo. Sejak 5 tahun beliau berkuasa, beliau selalu mendapatkan cacian, hinaan, bahkan bukan lagi dikatakan kritikan, tetapi sudah mengarah pada suatu penghinaan, pelecehan, menghina sosok beliau, menghina pribadi beliau. Akhir-akhir ini juga tidak luput dari keluarga-keluarga mereka, tidak luput keluarga-keluarga beliau pun juga dibawa-bawa untuk dihina juga, seperti Ibu Iriana. Mungkin generasi ini sudah mempunyai kebiasaan menghina, kebiasaan mencaci maki, kebiasaan melecehkan seseorang melalui medsos. Dan ini karena mungkin ada contoh dari orang yang berada di tingkat level ulama ataupun level para habaib. Ini miris kawan, miris sekali. Dan kita sebagai orang yang terpendidik, terutama terpendidik di dalam hal agama, kita sangat paham tentang bagaimana dosanya mencaci orang itu, menghina orang itu, menghina orang lain, mencaci maki orang lain. Medsos sudah jadi kepanjangan dari tangan-tangan kita, dari mulut-mulut kita. Ini sama halnya kita mencaci langsung, mencaci maki, menghina langsung di hadapan orang tersebut. Dan kalau tidak bertaubat, meminta ampun kepada Allah, dalam pemahaman kita, maka orang itu akan dipermalukan nanti di padang mahsyar. Orang itu akan dipermalukan semalu-malunya oleh Allah di hari akhir, di hari pembalasan itu. Lagian kawan, jangan pernah lupa bahwa ada satu hukum alam. Jika sesuatu itu ditekan, maka sesuatu itu bisa terlempar secara jauh. Semakin kuat tekanan tersebut, maka sesuatu itu semakin lontarannya pun semakin sangat jauh. Dan itu kita lihat bahwa hukum alam itu juga berlaku pada siapapun, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Sejak beliau menjabat sebagai presiden, dari awal periode hingga 5 tahun periode terakhir ini, beliau tidak sepi dari hinaan, hujatan. Tetapi apa yang kita lihat? Justru Bapak Presiden Jokowi membalas hal itu dengan karya-karya yang luar biasa, keberhasilan yang luar biasa. Dan ini mungkin sudah Allah kehendaki untuk Indonesia. Jangan lupa kawan, Tuhan kita Allah, Tuhan Pak Jokowi juga Allah kawan. Gampang menghina orang lain, terlebih jika orang itu adalah pemimpin kita. Dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum. Secara sah Bapak Jokowi itu adalah pemimpin, Presiden Republik Indonesia. Tentu kita mempunyai kewajiban untuk taat, menghormati beliau. Jangan dengan hinaan kawan. Itu bahaya sekali itu. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan jika kita dalam satu kesalahan, kita mudah-mudahan selalu diberikan hidayah oleh Allah
orang yang saat sedang mengalami suatu tekanan, sedang mengalami suatu ujian, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, diberikan kekuatan. Terutama untuk Indonesia ini, mudah-mudahan Indonesia selalu diberikan keberkahan lewat siapa saja, termasuk lewat Bapak Presiden Joko Widodo. Secara pribadi saya hormat kepada Bapak Presiden Jokowi karena sudah bisa menjawab banyak harapan dari masyarakat Indonesia. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melo NO.